Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala, berkata Imam al-Haddad, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihin qablakum wa magrubatun lakum ila rabbikum wa magfaratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi. Artinya, biasakanlah dirimu mengerjakan qiyamul lail, bangun malam untuk salat. Itulah kebiasaan kaum salihin sebelum kamu, sebagai upaya menghampirkan diri kepada Tuhan engkau, penebus kesalahan-kesalahan engkau, pencegah perbuatan dosa, serta mengusir penyakit dari tubuh. Ketahuilah, barang siapa mengerjakan salat sunnah setelah salat Isya, berarti ia telah mengerjakan qiyamul lail. Karena itulah sebagian daripada as-salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in mengerjakan wirid salat pada jam-jam pertama malam hari. Meskipun demikian, bangun malam setelah tidur merupakan perbuatan menentang syaitan, melatih jiwa dan menghasilkan hikmah yang mentakjubkan. Itulah yang biasa disebut tahajud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Suratul Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebahagian malam hari salat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengagumi hambanya yang bangun dari tempat tidurnya dan dari sisi istrinya lalu bersalat. Allah Subhanahu wa ta'ala pun membanggakan hambanya itu di antara malaikatnya dan menemuinya dengan wajahnya yang mulia. Sungguh buruk bagi seseorang yang menginginkan akhirat tetapi tidak mempunyai kebiasaan qiyamul lail. Bukanlah ia tentunya masih mengharapkan tambahan kebaikan-kebaikan serta mencari-cari hembusan-hembusan karunia ilahi di setiap waktu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Rawahu Muslim wal Imam Ahmad. Artinya, ada suatu saat di malam hari apabila seorang muslim memohon kebaikan duniawi atau ukhrawi di dalamnya, maka Allah pasti akan memberikannya kepadanya. Saat itu ada di setiap malam. Dalam beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum, telah berbohong siapa saja yang mengaku mencintaiku sementara ia selalu tidur meninggalkannya setiap malam. Bukanlah setiap pecinta mendambakan pertemuan mesra yang khusus dengan kekasihnya. Telah berkata Syekh Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan solat fardu subuh berjamaah, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, yang barangkali ini adalah subuh terakhir kita di bulan suci Ramadan jika tahun ini 29. Ala kulli hal, seorang mukmin senantiasa mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berbekal buat negeri akhirah. Sebaik-baik bekal bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, yaitu tentang qiyamul lail.
yang mana beliau mengatakan alaikum biqiyamil lail, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasakanlah dirimu mengerjakan qiyamul lail, bangun malam untuk sholat. Jangan bangun malam untuk perbuatan sia-sia. Jangan bangun malam untuk internet, karena internet dunia makin malam makin kencang. Tapi ketahuilah internet akhirat makin malam makin kencang lagi. Begitu. Alaikum biqiyamil lail, biasakan, harus ada punya kebiasaan bangun malam. Kenapa demikian? Fa innahu da'bus salihin, karena itu kebiasaannya kaum salihin. Qablakum, sebelum kalian. Sebelum kalian itu ada orang-orang yang saleh, yang mereka telah sukses menjalani kehidupan dunia ini, dan mereka telah meraih kemuliaan dunia dan nikmat yang abadi di negeri akhirat. Kesuksesan mereka itu diraih diantaranya apa? Ini dengan qiyamul lail. Karena kemuliaan seseorang itu ada di dalam qiyamul lail. Qiyamul lail itu bahasa kitanya bangun malam untuk ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Ada qiyamul lail. Begitu. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, begitu, qiyamul lail. Maka hendaknya kita menjadikan kebiasaan kita itu sama dengan kebiasaan mereka, meskipun tidak sesempurna mereka. Setidaknya illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika tidak mampu seperti mereka persis, setidaknya tiru mereka. Tiru mereka, syabihu, tiru mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, karena meniru orang-orang yang mulia itu adalah merupakan keberuntungan. Jangan sampai ucapan kita yang kita tiru orang-orang yang hina di sisi Allah. Begitu juga tingkah laku kita, tradisi kita, pakaian kita. Ini kita menjelang lebaran. Jangan sampai pakaian kita meniru orang-orang yang hina di mata Allah. Akan tetapi pakailah pakaian, carilah pakaian yang biasanya dipakai oleh orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan dalam setiap tradisi kita jangan sampai keluar dari jalannya orang saleh. Ketika kita keluar dari jalannya orang saleh, maka yang akan kita temui adalah kebinasaan dan kehancuran. Orang saleh, keberadaan mereka nikmat, keberadaan mereka rahmat. Sehingga orang saleh dimanapun mereka berada, maka tempat tersebut menjadi hidup. Yang tadinya mati, ada mereka jadi hidup. Begitu juga sebaliknya, tempat yang adanya orang soleh di tempat tersebut, yang tadinya hidup dengan mereka berpindah, maka tempat itu jadi mati. Meskipun keberkahannya masih ada, namun yang kita bicarakan tahya bihim kullu ardin yanziluna biha. Setiap bumi menjadi hidup dengan keberadaan mereka. Ka'annahum fi bigail ardi amtaru, seakan-akan bumi itu baru diguyur dengan air hujan. Yang tadinya mati, tandus, adanya orang saleh jadi hidup. Begitu juga yang dulunya hidup, kemudian karena mereka tidak ada jadi mati. Itu baru bumi. Bagaimana kalau hati? Jangan sampai kita orang punya hati, tidak ada orang soleh di dalamnya. Jangan sampai kita punya hati, tidak ada orang-orang yang dicintai Allah di dalamnya. Jangan sampai kita punya hati tidak cinta dengan orang-orang yang dicintai Allah, maka hati kita bakal mati. Begitu. La ilaha illallah. Da'bus salihina qablakum wa magrubatun lakum ila rabbikum. Begitu juga qiyamul lail itu sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Wa maghfaratun lisayyi'at, begitu juga penebus dari dosa-dosa.
Tidak ada yang membuat kita berat melakukan ketaatan melainkan karena dosa yang masih belum kita bertaubat darinya. La ilaha illallah wa manhatun 'anil itsmi. Begitu juga qiyamul lail mampu mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Wa matradatun lid-da'i 'anil jasad, dan mengusir segala penyakit dari tubuh. Ada penyakit, bismillah, qiyamul lail, Allahu akbar. Begitu. Jangan sampai tidak ada qiyamul lail. Kemudian Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya termasuk daripada qiyamul lail ketika orang melaksanakan salat sunnah ba'diyah isya. Apakan lagi ba'diyah isyanya 4 rakaat. Kamitslihinna lailatul qadr. Maka 4 rakaat setelah isya itu sama seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Begitu. Nah, jangan sampai ketinggalan tiap malam Lailatul Qadar. Orang saleh tiap malamnya kullu lailah qadriyah. Tiap malam Lailatul Qadar. 4 rakaat ba'diyah insyaallah. Apain terburu-buru, santai aja. Ba'diyah isya 4 rakaat. Walaupun demikian, kata Imam Al-Haddad, bangun malam setelah tidur itu merupakan perbuatan yang sangat menentang syaitan. Melatih jiwa dan menghasilkan hikmah yang menakjubkan. Berat bangun dari tidur kita, apalagi tidurnya baru 1 jam, bangun lagi, masya Allah. Dari karenanya orang-orang dulu tuh wiridnya tidur dulu di awal malam, tengah malam bangun, habis itu tidur lagi, setelah tidur bangun lagi sebelum subuh. Kalau kita tidur bangun tidur sudah berbangunan lagi sudah, itu kita. Tapi kalau orang dulu melatih jiwa, melatih jiwa itu bahasa kitanya, bahasa tasawufnya apa? Riyadhah. Nah itu bahasa tasawufnya riyadhah. Makanya ada kalau biasanya orang-orang yang ahli sufi itu riyadhah. Wah, kita riyadhahnya yang gampang-gampang aja lah. Apa di antaranya? Riyadhah melatih mulut jangan berkata kotor. Riyadhah melatih mata jangan melihat yang tidak baik. Jangan mandang orang rendah. Riyadhah dari telinga kita jangan mendengar yang tidak baik. Apalagi nantinya lebaran, masya Allah, kumpul-kumpul keluarga. Kumpul-kumpul harusnya lebaran. Lebarannya dikotori dengan gosip. Lebarannya dikotori dengan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan menggosip. Begitu. Itulah yang biasa disebut dengan tahajud yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Makanya tahajud itu salat yang dilakukan setelah tidur. Harus ada tidur dulu. Awal malam tidur. Jam 9 tidur. Jam 11 bangun, harus sunat tahajud. Tapi orang yang tidak tidur lama tidak tidur, nunggu jam 2 untuk peribadatan. Orangnya bangun tidak tidur, sunat tahajud enggak. Nah terus apa? Qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah, salat tasbih, salat hajat, salat macam-macam yang lainnya. Begitu. Dan kemuliaan seorang mukmin itu terletak dalam qiyamul lail. Semakin rajin qiyamul lailnya, semakin banyak ibadah malamnya, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menghidupkan malam. Kalau kita sepanjang bulan Ramadan, masya Allah terbiasa untuk bangun di keheningan malam, tidaknya sahur. Jangan sampai kebiasaan tersebut hilang setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Teruskan. Itu adalah pelajaran yang diambil dari madrasah Ramadan,
dari sekolahan bulan Ramadan, qiyamul lail. Begitu. Apakah lagi orang yang tidak bangun sama sekali, Masya Allah. Ada dikatakan bahwasanya orang sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasul bersabda bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, pernah Nabi Muhammad itu ditanya tentang seseorang yang tidur malam sampai tidak bangun sholat subuh. Tidak bangun sholat subuh. Nabi bilang, dzaka rajul balas syaitan fi udhunai. Itu orang yang tidak bangun sholat subuh, telinganya dikencingin sama syaitan. Dibasuh dulu tuh. Ada orang majdzub, dia buang air kecilnya di telinga temannya sendiri. Orang tersebut tidur sampai terbit fajar, datang wali majdzub, dikencingin sama dia. Bangun, apa ini, najis ini? Orang majdzub tersebut bilang, kencing saya lebih baik daripada kencingnya syaitan. Air kencing saya jauh lebih baik daripada air kencingnya syaitan. Itu kita kalau berangkat ke Jakarta atau berangkat kemana aja, naik pesawat ke bandara, kalau pesawat penerbangannya itu penerbangan yang pertama, biasanya al-hudur, yaitu harus berada di bandara, biasanya kan 2 jam. Berangkat jam 6, jam 4 udah ada di sana. Apalagi orang kampung biasanya jam 3 udah ada di sana, supaya bisa duduk di depan. Kirainnya kayak taksi kalau duduk memang. Jam 3 udah ada, Masya Allah. Padahal tadi malam jam 12 baru tidur, jam setengah 3 udah pada bangun, persiapan dan lain sebagainya. Kenapa? Takut ditinggal pesawat. Kenapa kita tidak pernah takut ditinggal kemuliaan, ditinggal keistimewaan? Dalam sholat jamaah kita, dalam bacaan Al-Quran kita, berbagai macam daripada ibadah yang lain. Begitu. Bahkan Rasul menyebutkan di sini, dalam suatu malam itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim memohon kebaikan duniawi atau ukhrawi di dalamnya tersebut, melainkan Allah pasti akan memberikan apa yang dia pinta. Dan itu waktu tiap malam. Tiap malam. Kemudian di dalam beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah tercantum di sana sebuah tulisan, kadzab man idda'a mahabbati, sungguh dusta dan berbohong. Fa idza siapa mereka pembohong? Orang yang menyatakan cinta kepadaku. Bagaimana buktinya dia bohong? Fa idza jannahul lail nama anni. Allah bilang bahwasanya setiap malam dia tidur meninggalkanku. Ada termasuk orang yang pembohong, mengatakan cinta mengatakan cinta kepada Allah tapi tiap malamnya tidur. Bukankah setiap pencinta mendambakan pertemuan mesra yang khusus dengan kekasihnya? Pasti mau dua-duaan. Nggak ada lagi yang ketiga, dua-duaan aja dah. La ilaha illallah. Baca lagi setelahnya. Telah berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jibrati rahimahullahu ta'ala. Al-Jibrati. Semua kebaikan Al-Jibrati bidunil alif. Telah berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimallahu ta'ala, semua kebaikan terkumpul di malam hari. Tidak seorang pun wali memperoleh kewaliannya kecuali di malam hari. Tuh, kalau mau jadi wali bangun malam. Jadi wali subuh aja kada bangun untuk jadi wali. Oh, kita kadang-kadang maaf nih di akhir zaman jadi wali itu diobral. Jadi wali itu si wali, itu wali, itu wali.
Gampangnya obralan. Jadi wali obralan. Ya, begitu. Orang di akhir zaman tuh Masya Allah. Dikit-dikit itu wali. Ini wali, Masya Allah. Jumi'al khair kulluh fil lail, kata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Kebaikan itu semuanya terkumpul di malam hari. Wa ma'ugidat liwaliyin wilayah illa billail. Seseorang itu tidak dilantik menjadi seorang wali melainkan dengan menghidupkan malam dengan ibadah. Baru dapat. Maka kita setidaknya sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, sudah selesai dah. Witir jangan ketinggalan, udah. Nah, insya Allah. Nah, begitu. Terus. Dan telah berkata Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, barang siapa menginginkan kejernihan Rabbani, hendaknya ia merendahkan hati beriba-iba di tengah malam buta. Sabda Rasulullah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus yang bergelar dengan Sultanul Mala'. Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, istrinya Aisyah binti Umar Al-Muhdar. Beliau punya ayah Habib Abu Bakar sakrat. Abdullah, ayahnya seorang wali kutub. Mertuanya adalah saudara kandung abahnya sendiri. Jadi kawinnya sepupu. Jadi orang tuanya wali, mertuanya wali, njitnya pun Hayy Abdurrahman Segaf wali, istrinya pun waliyah, anak-anaknya pun kutub semua. Itu beliau. Bagus tuh, dinasti kewalian bagus. Iya, harus dipertahankan. Dinasti yang semacam itu harus dipertahankan. Bahkan ada orang tua yang penghafal Al-Quran. Dia punya orang tua penghafal Al-Quran, kakeknya penghafal Al-Quran, njitnya penghafal Al-Quran. Orang tuanya nasihatin anaknya, nak, jangan kau putus rantaian sanad yang mulia ini, karena engkau punya abah penghafal Al-Quran. Ente orang punya kakek, njit ente penghafal Al-Quran, datuknya ente penghafal Al-Quran. Jangan kau putus dinasti kemuliaan ini dengan engkau tidak menjadi penghafal Al-Quran. Itu dinasti yang baik. Kita cinta dengan ulama, harus kita salurkan kecintaan tersebut sama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh, ya Allah, bingung kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Hadal Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Salah satu anak beliau Sahibul Laban, Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Sahibul Laban. Sahibul Laban tuh hujan susu. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Sekran. Sahibul Laban, kaya raya orangnya, kutub. Bahkan namanya Abu Bakar pun suatu hari Habib Abdullah cekcok sama istrinya yang bernama Aisyah binti Umar Al-Muhdar. Bilang, itu lagi hamil. Dia bilang, siapa namanya nih? Kata Habib Abdullah, udah ngikut dengan nama dari ayah saya aja, Abdullah Abu Bakar. Bilang istrinya, Umar, ikut dari ayah saya aja. Tahu-taunya, Masya Allah, ada salah seorang wali min awliyaillah, kalau tidak salah Syekh Halimad Hajj. Pada saat itu lagi khalwat, datang anak kecil. Ya, siapa ente orang? Gala ya Syekh, saya anaknya Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Loh, ada apa datang ke sini? Saya keluar dari perut ibu saya. Ada apa? Ayah sama ibu saya lagi cekcok di rumah sana, tentukan nama saya. Nah terus maunya ente apa?
saya udah tahu nama saya di Lauhil Mahfuz tertulis Abu Bakar. Sampaikan kepada mereka. Taib, marhaba. Datang Syekh Ali mana? Assalamualaikum. Salam. Oh Syekh, Al Habib Abdullah Idrus paham bagaimana cara memuliakan guru. Padahal beliau adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak menjadikan beliau angkuh, sombong dan lain sebagainya. Bahkan beliau memuliakan orang yang punya ilmu. Oh Syekh, ada apa? Beliau bilang, ahlak keluarga ente lagi hamil. Iya. Nah terus tadi ada cekcok. Iya. Cekcok apa? Memberikan nama buat kandungan istri saya. Ada apa Syekh? Tadi barusan anak ente datang ke rumah Anda. Dia bilang namanya Abu Bakar. Dia udah lihat di Lauhil Mahfuz namanya Abu Bakar. Nah, kalau diceritakan sama orang, dongengnya dan sebagainya. Mukjizat itu ada kaitannya dengan karomat, itu ada kaitannya dengan kudratnya Allah. Tidak ada yang mustahil. Mukjizat menunjukkan kekuasaannya Allah. Karomah menunjukkan kekuasaannya Allah. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau. Istrinya bilang, Aisyah bilang, pantesan tadi kayak kosong perut saya. Ternyata orangnya keluar. Ada Abu Bakar. Hai Abu Bakar ada nih, sahibul laban. Kaya raya orangnya. Punya saudara namanya Husain bin Abdullah Idrus. Kalau Abu Bakar, makamnya di Aden. Kalau Husain, makamnya di Tarim, samping kanan. Husain bin Abu Bakar, Husain bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf. Itu mereka para aulia. Dari karenanya kalau kita lihat sejarah para wali, jarang di antara mereka itu yang tidur di malam hari kecuali sedikit. Maksudnya tidak mereka habiskan malamnya dengan tidur. Syekh Abu Bakar bin Salim berapa puluh tahun sholat subuh pakai wudu isya. Artinya apa? Tidak tidur. Bukannya sholat isya dekat waktu subuh lah. Sholat isyanya wudu isya bisa dipakai dengan wudu subuh. Kenapa? Itu puluhan tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun. Begitu. Ada yang 40 tahun tidak tidur malam hari, subhanallah. Itu mereka. Dan dengan itu pun mereka mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Dengan itu mereka mengatakan, Tuhan saya tidak punya amal. Ibadah saya semuanya tidak ada nilainya. Semuanya kesalahan, tidak ada. Wah kita Masya Allah, baru bangun malam ganjil sudah Masya Allah. Seakan ketemu Lailatul Qadar sudah Masya Allah. Bawaannya kayak jadi wali, bawaannya Masya Allah. Apa? Jangan. La ilaha illallah. Dari karenanya beliau mengatakan, man arada as-safa ar-rabbani, siapa orang yang menginginkan kejernihan Rabbani, hendaknya ia merendahkan hati, beriba-iba di tengah malam buta. Ngemis. Paling gampang itu bangunnya kalau di luar Ramadan ya sebelum subuh. Sama subuh jam 5, setengah 5 udah bangun. Munajat. Bangun walaupun 2 rakaat. Begitu. Ayo. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul hal min da'in fa astajib lahu hal min mustaghfirin fa aghfir lahu hal min sa'irin fa a'tiyahu hal min ta'ibin fa atuba alaihi hatta yatlu'al fajr. Artinya, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir setiap malam, lalu berfirman, adakah orang yang memanggilku atau berdoa kepadaku sehingga aku akan memenuhi permintaannya? Adakah orang yang memohon ampunan sehingga aku mengampuninya? Adakah orang yang meminta dariku sehingga aku akan memberinya? Adakah orang yang bertaubah kembali sehingga aku menerima taubatnya? Sehingga terbit fajar. Sekiranya tidak ada hadis yang lain yang menyuruhkan qiyamul lail selain hadis ini, kiranya hal ini telah cukup untuk kita.
Padahal Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW penuh ajakan dan himbauan kepadanya. Kalangan arifin billah pada saat-saat qiyamul lail banyak sekali mengalami sentuhan-sentuhan agung dan getaran-getaran halus dalam lubuk hati mereka yang bersumber padanya, yakni kenyamanan, kekaribaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesyahduan dan kedekatan padanya serta kenikmatan bermunajat dengannya, sampai-sampai salah seorang dari mereka pernah berkata, sekiranya para penghuni syurga merasakan seperti yang kami rasakan, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang amat nyaman. Seorang yang lain berkata, ada salah satu kemuliaan bangun malam, tender dari Allah ditawarkan. Di antara tawarannya, hal min da'in, itu apabila sepertiga terakhir malam seruan itu terdengar, kecuali malam Jumat. Kalau sepertiga terakhir malam berarti ya dari jam 2:30 lah, jam 2 lah, anggap dari jam 2 sampai subuh sepertiga terakhir malam. Kecuali malam Jumat. Malam Jumat bukan sepertiga terakhir malam, dari maghrib sampai subuh terdengar seruan ini. Apa itu seruannya? Satu, hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa meminta kepada aku, fa astajibalah, aku kabulkan. Hal min mustaghfir, apakah ada yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Hal min sa'il, apakah ada yang memohon meminta, aku penuhi permintaannya. Hal min taibin, apakah ada orang yang bertaubat kepadaku, maka aku akan menerima taubatnya. Seruan tersebut terus hatta yatlu'al fajr, sampai terbit fajar. Beda dengan malam Jumat, itu seruan bukan sepertiga terakhir malam, tapi dari terbenam matahari sampai subuh. Begitu juga malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan, tiap malam dari terbenam matahari sampai subuh terdengar seruan semacam itu. Hal min da'in, apakah ada orang yang memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku penuhi segala apa yang dia minta. Begitulah. Dari karenanya tidak ada yang membuat langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis bersedih, melainkan adalah karena kepergian bulan suci Ramadan. Dari karena itu disebutkan, idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan, jika malam terakhir di bulan Ramadan, bakatis samawat, langit menangis, wal ard, bumi pun ikut menangis, wal malaikah, malaikat pun bersedih dan menangis. Kenapa? Musibatan li ummati, kata Nabi Muhammad, karena suatu musibah yang menimpa umatku. Musibah apa yang menimpa umatnya Nabi Muhammad sampai langit ikut berduka, bumi ikut bersedih, malaikat pun ikut bersedih atas musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Menangis, langit, bumi, malaikat menangis. Ketika ditanya, musibah apa ya Rasulullah yang menimpa atas umatmu? Qala ra'aitu syahran fihi nafaqatu sadaqah, saya melihat suatu bulan yang begitu agung, yang begitu mulia, sehingga nafkah di bulan itu bernilaikan sedekah. Diamnya seseorang di bulan itu menjadi tasbih. Tidurnya seseorang di bulan itu bernilaikan ibadah. Segala doa mustajab, diijabah oleh Allah di bulan tersebut. Segala dosa diampuni oleh Allah, dan tidak satu pun dosa yang ditulis di bulan itu. Sekarang ketika bulan itu pergi meninggalkan umatku, fa ayyu musibatin a'zamu min hadhihi, musibah apa kiranya yang lebih besar daripada musibah perginya Ramadan meninggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala. Itu musibah. Bukannya kita lebaran tidak pakai baju baru, itu bukan musibah.
Bukan suatu musibah ketika lebaran kita tidak mau makan yang enak. Bukan musibah. Musibah itu bukannya kita di hari lebaran tidak memakai pakaian yang indah, motor yang mewah. Itu bukan musibah. Musibah yang sebenarnya berlalu Ramadan tapi kita tidak bertambah ketaatan. Musibah yang sebenarnya Ramadan pergi meninggalkan kita namun dosa kita masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sebenarnya Ramadan pergi meninggalkan kita tapi tidak berkesan di dalam kehidupan kita. Itu musibah yang sebenarnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga sama orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang dekat sama kita. Semoga mereka panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Masya Allah. Bismillah, baca lagi setelahnya. Seorang lainnya berkata, sejak 40 tahun lamanya tidak sesuatu pun. Tadi dikatakan oleh para ulama bahwasanya seandainya orang yang ada di dalam surga, para penghuni surga merasakan seperti apa yang kita rasakan, sungguh mereka dalam keadaan kehidupan yang amat nyaman. Itu orang di surga, bayangkan, surga apa aja ada. Surga apa aja ada. Akan tetapi ketika orang-orang yang ahlul lail, orang-orang yang malamnya menghiasi, orang-orang yang malam-malamnya dihiasi dengan ibadah, mereka mengatakan, tuh orang yang ada di surga, seandainya mereka sama seperti apa yang kita alami pada saat ini, sungguh mereka berada di dalam kehidupan yang nyaman. Ternyata qiyamul lail lebih indah daripada nikmat surga. Kenapa? Karena pada saat itulah mereka terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih lezat bagi mereka melainkan adalah ketika mereka terkoneksi dengan orang yang mereka cintai. Ama azabi illa hijabi wa ma naimi illa wisali. Tidak ada siksaan yang lebih berat melainkan ketika saya terhijab dengan orang yang saya cintai. Dan tidak ada nikmat yang paling luar biasa melainkan ketika saya terhubung dengan orang-orang yang saya cintai. Dari karenanya Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya wa ma astalidzul aisha fil bu'di anhum walau kana mulkul ardi fi qabdatil yadi. Saya tidak pernah merasa nyaman hidup kalau jauh dari orang soleh. Meskipun dunia berada dalam kepemilikan saya, dunia tidak bisa menggantikan cintanya seseorang dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita dianugerahkan cinta dengan orang-orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terus baca lagi sedikit. Sejak 40 tahun lamanya tidak sesuatu pun membuatku benci selain terbitnya fajar. Akan tetapi kenikmatan yang mereka rasakan itu tidak akan dapat dicapai kecuali setelah lama bersusah payah serta tahan penderitaan yang berkepanjangan dalam melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana dikatakan oleh Utbah Al-Ghulam, Atabatul Ghulam, selama 20 tahun aku bersusah payah dalam menderita dalam melaksanakan qiyamul lail dan akhirnya selama 20 tahun berikutnya aku merasakan kenikmatannya. Tuh 40 tahun qiyamul lail, 20 tahun riyadhahnya, 20 tahun berikutnya baru merasakan nikmatnya. Kita baru 1 bulan sudah merasa berjuang. Masya Allah. Tuh, kan beliau mengatakan tadi, ada orang soleh mengatakan 40 tahun tidak ada yang membuat saya sedih melainkan terbit fajar. Begitu. Nah, akan tetapi kata beliau kenikmatan yang semacam itu, kata Imam Haddad, mereka rasakan itu tidak mungkin mereka dapatkan melainkan dengan pengorbanan, bersusah payah. Dan susah payahnya mereka, pengorbanannya mereka itu lama, luar biasa. Begitu juga mereka tahan dengan penderitaan. Kemudian
sabar. Maka dari karenanya sabar itu juga ada dalam melaksanakan ketaatan. Sehingga Atabatul Ghulam contohnya 20 tahun, kabatul laila 20 sanah. Saya, kata Atabatul Ghulam, bersusah payah untuk bangun malam selama 20 tahun. Setelah itu 20 tahun berikutnya baru saya merasakan nikmatnya qiyamul lail. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya. Mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah kita sambung nantinya pengajian kita di malam Sabtu setelah Lebaran. Entah malam Sabtu kapan, nanti tunggu pengumumannya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Minal aidin al faizin al magbulin. Malam ini mungkin malam 30, mungkin malam 1 Syawal. Kalau hilalnya terlihat, ya berarti 1 Syawal. Hidupkan malamnya dengan ibadah. Karena orang yang menghidupkan malam Lebaran dengan ibadah, Allah akan berikan keselamatan dari siksaan nantinya di hari kiamat, dan dia akan dipeliharakan dari su'ul khatimah. Begitu juga orang yang menghidupkan malam Lebaran bakal diberikan surga oleh Allah. Begitu juga malam Lebaran adalah malam mustajabud doa. Jangan disia-siakan. Hidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Ya. Mau takbiran silahkan, tapi dengan cara yang baik. Takbiran kayak orang konser, nyalakan ini. Ulun sering menyampaikan dengan bahasa ulun, sesuatu perbuatan yang baik akan bernilai kebaikan jika dilakukan dengan cara yang baik. Perbuatan baik akan bernilai kebaikan jika dilakukan dengan cara yang baik. Tapi ketika sesuatu perbuatan yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak benar, maka itu tidak akan pernah melahirkan kemuliaan. Itu kemana aja bisa masuk. Membangunkan orang sahur baik apa tidak? Baik, tapi harus dengan cara yang baik. Membangunkan orang sahur, kacanya dilempar tuh. Kenapa dilempar? Ngebangunin orang bangun sahur, caranya tidak benar. Jadi baik? Tidak, tidak jadi baik. Harus dilakukan dengan cara yang baik. Aneh. Minal aidin al faizin al maghbulin insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur seberata.